Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suprianto dengan NIM 190311100045. Itu dan dosen pengajar yaitu Bapak Khairul Umam. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan sistem pertanian urban farming. Jadi ada 5 subbab ya, yaitu yang pertama pengertian urban farming, yang kedua manfaat urban farming, yang ketiga metode urban farming, yang keempat kelebihan, dan yang terakhir itu kekurangan. Jadi untuk pengertian urban farming merupakan kegiatan pemanfaatan ruang-ruang terbuka yang tidak produktif seperti lahan kosong dan lahan sisa menjadi kegiatan alternatif aktivitas masyarakat khususnya lahan sempit misalnya di perkotaan. Jadi untuk urban farming di sini adalah pemanfaatan ruang-ruang terbuka yang sebelumnya itu tidak dilaksanakan ataupun enggak tidak pernah dimanfaatkan seperti itu, yang akan menjadi alternatif aktivitas masyarakat khususnya masyarakat di perkotaan. Jadi untuk manfaat urban farming yaitu ada 4. Yang pertama itu ruang terbuka hijau, yang kedua menjaga ketahanan pangan, yang ketiga menjaga kesehatan, yang keempat itu memenuhi asupan nutrisi. Jadi untuk yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau di sini karena memang seperti halaman itu yang tidak pernah ditanamin apa, maka sistem penanaman urban farming ini memberikan manfaat itu uh, ruang terbuka hijau. Yang kedua itu menjaga ketahanan pangan. Jadi untuk sistem pemanfaatan urban farming itu juga nanti akan membantu menjaga ketahanan pangan. Seperti kan memang sistem penanaman itu sistem tanaman sayur dan juga yang lain. Jadi yang ketiga itu manfaat dari urban farming itu menjaga kesehatan. Yang terakhir itu memenuhi asupan nutrisi. Jadi untuk menjaga kesehatan di sini seperti kan tadi misalnya tanaman sayur itu jelas jadi tiap harinya itu menjaga maupun juga dari apa ya, untuk memberikan ruang hijau itu juga salah satu memberikan dampak kesehatan bagi manusia, dan yang terakhir memenuhi asupan nutrisi karena memang ketika nanti sistem penanaman itu menggunakan sayur, maka secara otomatis nanti akan memenuhi asupan nutrisinya. Jadi untuk metode urban farming yaitu ada 5, yaitu aquaponik, yaitu budidaya ikan dan tanaman dalam satu tempat. Yang kedua hidroponik, menggunakan media air. Yang ketiga verticulture, yaitu memanfaatkan bidang vertikal dilakukan secara bertingkat. Yang keempat wall garden, dinding sebagai media tanam. Dan yang terakhir itu ember, budidaya sayur dan ikan dalam satu tempat. Jadi untuk aquaponik di sini itu budidaya ikan dan ditanaman dalam satu tempat. Jadi dari aquaponik di sini biasanya sering banyak ya, dimana di atas itu ada tanaman seperti tanaman sayur dan di bawah itu ada ikannya seperti itu. Dan untuk hidroponik di sini itu biasanya kalau kita menggunakan nanam itu menggunakan media tanamnya itu tanah, maka untuk sistem hidroponik di sini itu menggunakan air. Dan untuk horticulture di sini itu pemanfaatan bidang vertikal dilakukan secara bertingkat. Jadi dalam satu tempat itu ada bertingkat-tingkat seperti tanaman A juga tanaman B. Dan yang terakhir yang keempat itu wall garden, dinding sebagai media tanam. Jadi untuk wall garden sini di sini itu menurut saya cukup banyak ya, karena memang di sekolah maupun juga di masyarakat sering ditemuin itu kadang juga untuk apa ya, polybagnya itu menggunakan botol bekas dan itu diisi dengan tanaman-tanaman hias. Dan yang terakhir itu ember. Nah di sini itu budidaya sayur dalam satu tempat itu satu ember, jadi hampir sama dengan aquaponik ya, cuman untuk sistem apa ya, ember di sini itu uh, pokoknya dalam satu ember itu yang notabene tidak terlalu besar itu ada tanaman sayur dan juga tanaman tanaman ikan. Biasanya sih yang banyak yang saya tahu itu di atas tanaman kakung dan juga di bawah tanaman lele. Jadi untuk kelebihan dari urban farming itu kota bersih, yang kedua itu optimalisasi lahan, yang ketiga penghasilan tambahan, yang keempat itu udara yang sehat. Jadi kota bersih itu ya karena memang tadi itu ada penghijauan, optimalisasi lahan karena memang urban farming di sini pemanfaatan lahan yang sempit tadi. Yang ketiga itu penghasilan tambahan, itu kalau misalnya ditanam seperti tanaman saya itu secara otomatis akan menambah penghasilan. Yang ke terakhir yaitu yang keempat itu udara yang sehat. Dan jadi untuk kekurangan urban farmingnya itu yang pertama masyarakat tidak tahu, yang kedua sarang nyamuk, dan ketiga kurangnya keterampilan, dan yang keempat itu penghasil sampah. Jadi untuk kekurangan urban farming di sini itu masyarakat masih banyak ya yang tidak tahu apa cara memanfaatkan lahan sempit. Yang kedua itu sarang nyamuk.
Karena memang banyak ya kalau untuk tanaman-tanaman itu biasanya banyak ditempatin nyamuk maupun juga seperti serangga-serangga yang lain seperti itu. Dan ketiga itu kurangnya keterampilan. Jadi untuk sistem urban farming di sini itu sebetulnya tidak ada beberapa jenis ya. Tadi itu yang seperti aquaponik, hidroponik juga yang lain. Itu salah satunya juga ada yang memerlukan keterampilan khusus untuk membuat eh, memanfaatkan urban farming itu di lahan sempit. Yang terakhir yaitu yang keempat itu penghasil sampah. Jadi untuk dari penerapan urban farming di sini itu penghasilan sampah. Apabila nanti kalau misalnya dari sistem penanaman urban farming itu mengalami kegagalan, maka itu nanti secara otomatis akan menghasilkan sampah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.